Halo Sobat Pinang Papua, podcast inspiratif asiknya ngobrol bareng Bay Papua. Apa kabarnya nih? Pastinya baik dong. Podcast kali ini kita akan membahas ekonomi syariah, tentunya dengan host yang manis ini, Hartati Nenggolan, dan narasumber kita yang luar biasa, Pak Dr. Amirullah MAG. Pastinya Sobat Pinang Papua sudah nggak sabar ingin mendengar penjelasan dari narasumber kita. Tanpa bertele-tele, kita langsung aja nanya ke narasumber kita. Pak Amirullah, bisa bantu jelaskan ke Sobat Pinang Papua apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Baik, terima kasih. Salam buat Sobat Pinang Papua, di mana saja berada, khususnya di kota Jayapura. Kita kembali lagi di podcast hari ini. Sahabat Pinang Papua di luar sana bisa bermain di sini, bisa berkunjung di Papua dan melihat langsung keindahan Papua. Khususnya ya, saya ditemani oleh Ibu Hartati Nenggolan. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa. Ya, dan pada hari ini kita sedikit ya membahas tentang ekonomi syariah. Iya Pak. Mungkin tertampar di depan ya ada layar sebuah kerangka pikir ya, pohon keilmuan ekonomi syariah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu, kita akrab panggilnya apa nih, Bu? Kakak aja. Oh, kakak ya. Kakak Tati. Kakak Tati ya. Baik, Kakak Tati ya. Nah, mungkin kita sedikit ya melihat ya. Karena mungkin Kak Tati ini biasa mendengar ya, ada ekonomi Islam, ada juga ekonomi syariah. Iya Pak. Memang kajian literatur dan fakta di lapangan kita temukan bahasa yang seperti itu. Buku-buku literasi juga demikian. Ada ekonomi syariah, ada ekonomi Islam. Sehingga ya masyarakat mungkin bertanya ini persamaannya apa? Ya, apakah ada perbedaan? Nah ini Kak Tati ya. Nah, ternyata ekonomi syariah itu seringkali dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi syariah itu lebih masyarakat, lebih mudah diterima dibanding ekonomi Islam. Nah ini minta maaf ya. Jadi kalau di luar sana di Eropa ya, di Inggris, di Amerika dan sebagainya, apalagi di Jepang itu kan sudah menggunakan bahasa ekonomi Islam. Itu bahasa-bahasa atau kalimat Islam itu sangat familiar dibanding dengan syariah. Nah itu kan ada Islamic banking kan, iya, bank syariah, kan? Bank Islam ya, Islamic banking, bank Islam. Kalau di Papua kita di Indonesia kita mendengarkan bank syariah. Ada bank apa lagi ini? BNI syariah. Iya. Nah, jadi syariah bukan Indonesia. Bukan bank Islam, tapi bank syariah. Iya. Jadi cuma penggunaan istilah ya. Tapi pada padanannya itu bertujuan sama. Itu bagaimana menerapkan ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran maupun ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dalam bentuk hadisnya. Ada yang menarik ini Kak Tati ya. Sebelum kita lebih jauh ya, saya sedikit mengangkat persoalan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu dalam surat As-Saff, itu ayat yang ke-10 sampai 11. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata ini maknanya gini.
Di sini Allah menginginkan kita ini tijarah. Tijarah itu berbisnis, berdagang. Ya. Islam itu bukan hanya ibadah ritual saja, seperti sholat. Kalau ibadah ritual itu mungkin kata dilihat ya, teman-teman yang sholat itu paling lama berapa menit? Ya ada yang bilang 5 menit, 10 menit. Ya mungkin ya 5 menit mungkin buru-buru ada kerja lain. Ya kalau 5 menit lah, kita taruh 5 menit. 5 menit sholatnya itu dikali 5 ya sekitar 25 menit saja. Nah, itu ibadah ritualnya yang hanya 25 menit. Sisanya itu yaitu tijarah, bisnis. Dalam artian di sini muamalah. Jadi mulai bekerja, kemudian menyapa, ketemu relasi dan sebagainya. Itu bagian tijarah, bagian dari muamalah, bagian dari bisnis, perdagangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa jangan kita abaikan dimensi ini. Nah, dimensi. Kalau ini Mbak Tati ya, kalau kita tidak sholat nih, Kak Tati kita nggak sholat, itu pasti dimarahin sama orang tua. Ngapa nggak sholat? Tapi ketika kita tidak berbisnis, itu tidak dimarahin. Padahal kalau kita mau lihat firman ini, itu Allah sudah menekankan bahwa kita dianjurkan untuk berbisnis. Bukankah Nabi dari awal itu sudah berbisnis? Jadi masa mudanya itu dia sangat aktif berbisnis. Ya bisnisnya bukan tanggung-tanggung berarti. Bisnisnya itu bukan antara kampung satu dengan kampung yang lain. Bukan Mekah Madinah saja. Tapi ini antara negara. Ke Yordania, ke Syam dan sebagainya. Itu lintas negara. Itu usia mudanya. Ya, usia muda belasan tahun sudah bisnisnya itu antar negara. Artinya apa? Di sini penekanannya kita harus berusaha. Berusaha dari segi finansial kita harus mapan. Bukankah Nabi menyampaikan juga innallaha yuhibbu qawiyun. Jadi sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang kuat. Kuat apanya? Imannya, kuat ekonominya. Jadi tidak umat Islam itu atau orang Islam itu tidak harus berpangku tangan. Ya meminta-minta. Selalu tangan di bawah. Bila perlu harus tangan di atas. Tangan di atas. Jadi itu ada hadis Nabi yang mengatakan gitu ya. Jadi lebih baik itu tangan di atas daripada tangan di bawah. Di bawah. Jadi ini pesan Al-Qur'an dalam surah As-Saff ini ayat 10 dan 11 ini. Tapi di sini digaris bawahi kata Ti. Oke, kalian berbisnis, kalian berdagang, silakan. Itu sesuatu hal yang mulia. Dan itu waktu yang diberikan Allah itu sangat luas sekali. Ya kalau kita mau mungkin kira-kira ibadah ritual tadi hanya 25 menit. Satu hari 24 jam. 24 jam. Ibadah cuma dibutuhkan 25 menit. 25 menit. Sisanya berapa? Iya. Kurang lebih 23 jam lebih ya. Taruhlah kita tidur sekian jam. Ya, kita ini enggak usah terlalu banyak kata. Kalau 23 jam kita berbisnis itu sangat luar biasa. Iya. Tiap hari lagi ya? Tiap hari lagi. Ini bisnis pulsa ini ya, bisnis minuman dan sebagainya. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi di sini Allah menekankan ini tijarah. Jadi maukah saya tunjukkan kata Allah bisnis yang tidak ada ruginya. Apa itu Pak? Nah ini pasti orang semua mau ya. Sobat Pinang Papua penasaran. Ya Sobat Pinang Papua pasti tertarik ini. Oh bisnis yang tidak ada ruginya ya pasti mau lah. Ya tidak ada yang orang bisnis mau bangkrut ya. Nah di sini kita mulai menggali ya pesan dari ekonomi syariah ini. Itu ditunjukkan pada tu'minuna billah ini. Jadi kalau tidak mau merugi, tu'minuna billah beriman pada Allah. Artinya gini,
orang berbisnis ya jangan curang. Jangan curang. Orang bisnis ya jangan nipu, jangan menzolimi. Orang bisnis ya harus hebat, harus semangat. Nah, Karena gini, kalau dia curang ataupun konsumennya juga kecewa, Pak. kecewa. Jadinya dia Iya. nggak mau beli lagi. Iya. Barang jelek dia bilang barang bagus. Iya. Jadi memang kita perlu tu'minuna billah, yaitu beriman kepada Allah. Jadi pebisnis, ya, pedagang itu ketika beriman kepada Allah, dia akan berlaku jujur. Nah, ini dalam bahasa kita ini itu harus tauhid kita bagus. Tauhid kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, sehingga kita terpantau. Nah, inilah dimensi ini ketika kita terapkan, harus jujur, transparansi, kemudian tidak menzolimi orang, pasti konsumen senang itu. Iya. Saya yakin para pedagang ketika mendengarkan ini, kita semua mau berusaha untuk jujur. Jujur. Karena semua orang itu ketika jujur disukai. Disukai. Iya. Dipercayai. Dipercaya, jangan konsumen ya. Kekasih kita saja kalau jujur iya disenangi. Iya. Masa ada kekasih yang menyenangi pacarnya ya, orang Papua bilang tukang penipu. Tukang penipu. Nah, ini kan pasti jujur. Jadi tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kemudian warasuli. Nah, di sini kata ya. Jadi iman kepada Allah ada yang mengatakan sudah cukup, tapi sulit pengaplikasian. Seperti apa tuh, Pak? Nah, jadi pengaplikasian ketika hanya beriman kepada Allah ini mau ke sana itu agak berat. Jadi perlu penelusuran. Penelusurannya apa? Kita belajar kepada Rasul. Contoh gini, Allah mengatakan, maukah saya tunjukkan engkau bisnis yang tidak ada ruginya? Kan perlu penjelasan. Nah, Rasul memberikan penjelasan. Nah, bagaimana cara berdagangnya Rasul? Nah, Rasul seperti itu tadi yang saya gambarkan. Kurma basah dipisahkan, kurma kering dipisahkan. Harganya beda. Ada yang rusak, itu disampaikan. Nah, ini menarik. Jadi beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, ini harus berjihad di jalan Allah. Ini sedikit gambaran Bu. Iya. Kata Tati ya. Biar Pinang Papua juga. Ya, tahu Pinang ya. Papua ini kata-kata jihad ini kan orang kita harus berjihad. Nah, ini orang bilang ya siapa yang mau berjihad, yang mau mengorbankan nyawanya? Wah, ini kalau agama kita harus. Nah, ini seringkali hanya dilihat dari sisi berjihad itu berperang. Padahal di sini Allah menyebut, lihat ini, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Berjihadlah atas nama Allah dengan hartamu. Maksudnya apa pesan Nabi, pesan Allah ini bahwa kita harus berjihad dengan harta. Umpama gini, kita mau berjihad pendidikan, memberantas kebodohan, mencerdaskan anak didik kita atau santri kita membaca Al-Quran. Kalau tidak ada pondok pesantren bagaimana? Kalau tidak ada madrasah gimana? Nah ini. Jadi bi amwalikum dengan harta, baru wa anfusikum dengan jiwa. Ini terbalik. Jiwa dulu. Ini kan yang kemarin kita lihat ada bom bunuh diri. Iya. Ini kan salah paham dan paham yang salah. Ketika berjihad harus model seperti itu, menghilangkan nyawa. Bahkan Nabi mengatakan, kata dia, mencubit saja orang lain itu sama halnya kita mencubit makhluk yang ada di muka bumi. Menyakiti satu orang saja sama dengan menyakiti semua. Bayangkan, ini menggambarkan bahwa Nabi berpesan jangan sakiti orang, jangan zolimi orang. Nah ini, jadi anfusikum. Jadi memang betul pesan Al-Quran
bahwa harta dulu, baru jiwa. Iya. Bagaimana mau ke Afghanistan kalau tidak punya modal? Iya. Katanya mau jihad atas nama agama, terus ke sana mau apa? Mati konyol. Tidak punya pembekalan. Iya, harus ada membekali diri dengan keterampilan Iya, ya. keterampilan, punya modal, ya. Setidaknya punya senjata dan peluru lah. Ini kalau tidak ada senjata, tidak ada peluru, mau apain? Iya, orang bilang itu mati konyol. Apakah itu mati syahid? Iya, banyak ulama mengatakan ya tergantung niatnya. Tapi kalau saya ya, itu mati konyol. Karena harus kita lalui dulu bi amwalikum, harus ada persiapan finansial. Ya, ada yang seperti BI kan. Kita berterima kasih BI sudah memberikan beasiswa ke mahasiswa kami Yayan Patalumulu Papua, dan alhamdulillah itu kita melihat sepanjang ini ya hasil ada dana beasiswa yang diberikan BI itu mereka datang ke kampus itu senyum-senyum Gitu ya. sambil suil-suil misalnya gitu ya, sambil suil. Nah, ini merasa gembira karena dapat beasiswa, semangat belajarnya tinggi. Jadi di sini wa anfusikum, terus Allah mengatakan salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang paling baik. Salikum khairul lakum. Ini lebih baik jikalau kamu mengetahui. Nah, maka disuruh belajar nih. Disuruh belajar, maka ini pohon keilmuan ekonomi syariah dalam tataran ayat ini menggambarkan ada tauhid, ada keadilan, ada nubuah, ada khilafah, ada ma'ad. Nah, dari sini saya mau gambarkan lagi hadis Nabi, kata dia sahabat Pinang Papua ya, sahabat Pinang Papua di mana saja teman-teman berada. Ini ada hadis Nabi ya, memberikan gambaran bahwa Rasulullah SAW ya bersabda bahwa nuzulu kadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi. Jadi ada sahabat yang bertanya tentang an umrihi fima, dari umur itu kamu gunakan gimana? Kemudian wa afnahu fi ilmihi fiha. Kemudian ilmu itu kamu amalkan gimana? Dan yang ketiga ini yang menarik, kata yang kita mau kaji ya. Iya. An malihi min aina ihtasabahu wa fima anfaqa. Artinya ini harta yang kamu miliki ini kamu dapatkan dari mana? Wa fima anfaqu, dan kamu gunakan untuk apa? Nah, ini yang menarik. Jadi membangun ekonomi syariah ya, ketika kita mendapatkan harta itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini kamu dapat harta dari mana? Apakah kamu berbisnis ini menggunakan ekonomi syariah? Nah, mungkin sahabat Pinang Papua ini bertanya, apa itu ekonomi syariah? Iya. Nah, di sini ekonomi syariah ilmu yang membahas tentang peraturan tentang perdagangan, bisnis dan sejenisnya. Itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, itu ekonomi syariah. Kalau dia sebagai pedagang pinang, maka pedagang itu harus perilakunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi dia harus menjelaskan pinangnya ini sudah berapa hari, ini yang segar, ini yang tidak segar. Jujur ya. Jujur. Itu pohon keilmuan yang kita bangun itu harus berlandaskan pada tauhid keadilan. Ya, tauhid semua yang ada, masyarakat yang ada di Indonesia itu berketuhanan, punya Tuhan. Ya, itu modal utama orang yang berbisnis. Jangan merasa pesimis. Nanti saya rugi kalau bisnis. Tidak, kita punya Tuhan ada yang maha kaya. Itu. Kita punya Allah yang maha pemberi rezeki.
kita tidak bisa menduga. Yang penting apa? Kita bertauhid, lakukan dengan jujur, ya, bahwa Allah itu mengawasi. Nah itu pengawasan melekat ini sangat penting. Kalau bahasa kita kecil dulu kata ya, itu ada malaikat, rakib dan atid kan. Malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Sekarang dibalik. Balik ya. Bahasa itu sudah hilang. Oh. Iya. Jadinya apa, Pak? Dia bilang, Pak Ustadz lihat CCTV itu di atas ada. CCTV ya jadi malaikat. Jadi CCTV jadi sahabat Pinang Papua. Jadi ketakutan kita itu pada CCTV. Udah bukan pada malaikat ya. Apalagi pada Allah ya. Pada Tuhan kita. Allah Maha meneropong kita, Maha melihat aktivitas kita. Dan saya yakin Allah itu Maha baik. Tuhan kita itu baik. Saking baiknya orang yang berbuat tidak baik saja diberikan juga, diampuni. Ada orang yang pemabuk, sebenarnya, coba dia mati sudah kah? Ada yang baca, mati sudah. Kalau kita naik mobil ada pemabuk, mati sudah, belum kok ditabrak. Tapi Tuhan Maha baik. Iya. Dia selamatkan, akhirnya orang itu sadar. Nah ini jadi tauhid. Kemudian itu keadilan. Nah, keadilan ini penting. Ya, keadilan. Jadi bagaimana mewujudkan keadilan? Di sini pesan agama itu jangan ada yang terzolimi. Ya. Itu prinsip pesan agama, menerapkan keadilan itu jangan ada yang terus. Pebisnis ekonomi syariah bisa maju, perbankan syariah atau perdagangan syariah, apapun namanya, bengkel syariah atau pinang syariah, keadilan tidak ada, ini usaha nggak bisa maju. Bagaimana mungkin hanya penjual saja mau untung, konsumennya rugi, pasti besok putus, Iya. nggak nyambung. Iya, pasti nggak, saya nggak mau beli lagi di situ. Ternyata dia mahal, mau untungnya mau banyak, kami rugi. Apalagi kemarin minyak goreng ya. Iya. Minyak goreng ya, sahabat Pinang ya, Pinang Papua minyak goreng. Ternyata bukan negara yang dalam artian pemerintah kita yang bermain, tapi ada oknum yang bermain ketika diungkap di TV kan, ada penimbunan, ini kan ketidakadilan. Akhirnya harga minyak naik. Dan dia diuntungkan. Diuntungkan. Harga yang tinggi. Dan sekarang apa yang terjadi? Ini merugikan. Merugikan. Akhirnya bisnis ini tidak berjalan lama. Oke lah, sahabat Pinang Papua. Kita mau untung banyak. Oke, boleh. Tapi tidak bertahan lama. Iya. Tidak bertahan lama. Hari ini kita mau untung 1 juta hanya sekali, atau kita biar lama tapi seterusnya. Nah ini prinsip kita kadang ya. Kadang pedagang-pedagang yang sifatnya mikro itu melihat yang hanya jangka pendek. Iya. Dia tidak melihat jangka panjang. Yang penting hari ini saya untung banyak, besok terserah. Nah itu salah. Bagaimana berkesinambungan? Nah ini berkeadilan, jadi tidak ada yang tersolimi. Nah, kemudian nubuah ini, nah ini garis besarnya nubuah ini bahwa kita ekonomi syariah itu selalu merujuk pada sifat perilaku Nabi. Itu ada fatana, tablik, amanah, siddiq, iya. Harus cerdas, harus amanah, harus tablik. Tablik itu menyampaikan informasi. Jangan diam. Pedagang itu nggak boleh diam. Ini berapa pinangnya? Diam. Harus jelaskan. Pinang ini segar, ini bagus, ini bermanfaat. Kemudian jual minyak goreng juga demikian. Punya harus nubuah. Kemudian khilafah. Nah ini maaf Pak Tati ya, sahabat Pinang Papua, karena menyebut khilafah ini kadang kita alergi ya. Khilafah itu seakan-akan negara ini mau jadikan negara Islam. Nah, pada khilafah ini kepemimpinan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, ini sudah
teruji ketika Piagam Madinah. Nah, makanya saya melihat kok kenapa ya? Padahal Nabi sudah punya kekuatan, punya power ya. Sudah bisa menguasai semua Jazirah Arab. Dia boleh saja membentuk negara Islam. Dia mengatakan piagam Islam boleh. Dia punya otoritas karena dia sudah menang. Dia sudah menguasai. Lawannya sudah kalah. Jadi, tapi Nabi tidak berpikir, maka dia menyebutkan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kalau bahasa Indonesia itu piagam kota Madinah. Kalau kita bilang ya piagam kota Jayapura. Nah, itu kan merangkul semua itu. Kalau Nabi mengatakan piagam Islam, nah itu kan Yahudi pasti berontak, ya kan? Yang agama lain juga pasti melakukan perlawanan dan sebagainya. Kemudian ma'at, ya, ini ma'at ini keuntungan. Nah ini semua pasti dalam berbisnis, dalam menerapkan ekonomi syariah, perbankan syariah maupun kuliner syariah dan sebagainya, wisata syariah, hotel syariah. Ini kan sudah lagi booming kan, hotel-hotel syariah, wisata syariah. Ini jadi kalau bagi saya ya kalau di Papua sih pasti alergi ya. Wah, ini punyanya Muslim ini. Ya kan? Kami masuk tidak? Ya, saya bilang ya kalau mau ramai jangan menggunakan bahasa itu, tapi pelayanan itu yang harus syariah. Mungkin itu Kak Tati ya. Tadi Pak Ustadz menyinggung keuntungan seperti apa yang dianggap seperti syariah yang diterima. Iya. Jadi keuntungan sahabat Pinang Papua idaman semua orang ya. Baik wisata komersial, wisata konvensional, perbankan konvensional, perbankan syariah juga ingin mendapatkan keuntungan. Iya. Dengan simbol ekonomi syariah sebenarnya ingin untuk mendapatkan keuntungan juga supaya komunitas muslim ini berinvestasi atau berbisnis dengan slogan ekonomi syariah, wisata syariah. Jadi mengarahkan komunitas itu berbisnis dengan satu arah. Nah, berbisnis dalam satu arah. Maksudnya apa dengan bisnis satu arah? Agar penerapan ajaran-ajaran Islam itu terpenuhi. Nah, ini keinginan para ulama ini. Jadi Katati ya. Jadi ekonomi syariah ini mau ditumbuhkan, ini keinginan para ulama. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Minang Papua ini pengen tahu bagaimana rancang bangun ekonomi syariah. Iya, di sini kita coba ya rancangan ya. Iya, rancangan bangun ekonomi syariah. Nah, di sini saya sudah memberikan gambaran bahwa merancang ekonomi syariah atau bangunan ekonomi syariah itu memang payung hukumnya itu akhlak yang tadi saya katakan, akhlak. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis mengatakan innama bu'istu makarimah akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada akhlak sudah bagus tapi disempurnakan. Akhlak yang kurang bagus lebih dimantapkan. Jadi di sini ekonomi syariah itu bagaimana bangunan akhlak ini harus terbentuk. Karakter ini harus terbentuk. Baik yang tadi yang saya katakan itu khilafah, kepemimpinan. Direktur bank itu bagaimana melihat produknya, kemudian tata kelolanya gimana, ini bagaimana dari sisi akhlaknya, dari sisi moralnya, dari sisi etikanya, ini gimana? Iya, jangan sampai ada, minta maaf ya Kak Tati ya, mudah-mudahan tidak terjadi, jangan sampai ada yang nanti ini bahasa orang ya, yang kulit putih itu kalau pinjam itu hanya 1 hari cair. Ya gitu kan? Ya. Yang kulit tidak putih itu seminggu, 2 minggu, bahkan tahunan. Aduh. Nah,
ini kita harus melihat. Jadi bagaimana ukuran pemimpin, direktur yang pemegang otoritas dalam mengatur itu punya akhlak yang bagus. Jadi semua itu sama ya. Jadi manusia itu sama di mata Allah, di mata Tuhan itu sama. Sama-sama ciptaannya. Makanya dimensi akhlak ini sangat tinggi. Betapapun dia ahli ibadah, orang bilang jidatnya hitam, hitam di sini. Oh. Ya sahabat Pina minta maaf nih, bukan menjadi ukuran ya, bukan menjadi ukuran. Ya saudara-saudara kita yang jidatnya hitam juga bukan dia membuat hitam. Ya mungkin ya. Alhamdulillah kalau ada yang taat ibadah. Memang orang yang taat ibadah kepada Tuhannya, dalam artian sholat kepada Allah, bagus, pasti dapat dipastikan ya. Dapat dipastikan akhlaknya bagus. Kalau hubungannya dengan Tuhannya bagus, dapat dipastikan dengan manusia bagus. Tetapi kalau kita melihat ada orang, dia rajin sholat nih, kata rajin sholat. Selesai sholat, keluar dari masjid, sendal Diambil. Punyanya orang diambil. Iya. Banyak sendal yang hilang, banyak sendal yang tertukar. Nah ini kan menjadi pertanyaan, kok sudah menyembah Allah, kok keluar pakai sendal yang bagus? Perilakunya tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan. Ada bahasa goyongan. Iya Ustaz, karena ya dai-nya menyampaikan, ambil yang bagus, buang yang buruk. Nah ini jadi ambil yang bagus, buang buruk. Maksudnya itu pesan-pesan yang baik ya, bukan sendal yang baik, yang bagus diambil. Yang bukan miliknya ya. Jadi tatanan ini, rancang bangunan memang itu ya. Ya tauhid itu ya, yang tadi saya katakan itu akhlak ya. Yang pertama akhlak ya. Akhlak. Jadi kalau akhlak bagus, itu akan melahirkan semuanya. Ya, melahirkan semuanya. Nabi merombak peradaban itu. Ya. Nabi Muhammad SAW merombak peradaban jahiliyah. Bukan berarti membumi hanguskan budayanya. Tidak. Ini kan minta maaf ada segelintir komunitas yang ingin menghancurkan sendi-sendi budaya. Karena dia melihat ini tidak syariah ini. Nah, ini ekonominya tidak syariah. Ini harus dihancurkan. Tapi bagaimana coba lihat Nabi ketika ini dalam pembayaran zakat ini, kata ya, sahabat Pinang Papua, ketika membayar zakat, itu menggunakan gandum, itu Nabi menggunakan apa? Tempat timbangan itu mud, yang dipakai orang jahiliyah, budaya jahiliyah masih diambil, masih digunakan, ya. Dan begitu pun pakaian-pakaian yang diberikan oleh non Muslim. Iya, orang Yahudi, Nabi mengambil. Ini artinya apa? Jadi rekan-rekan sahabat Pinang Papua memberikan gambaran bahwa budaya itu ya jangan dibumi hanguskan, tapi didesain. Contoh gini, Kak Tati, Kak Tati kapan? Tanggal lahirnya kapan? Tanggal berapa lahirnya? 21 Pak. 21 Januari berarti sudah lewat ya, ulang tahunnya. Iya. Kalau tidak kita sahabat Pinang Papua kita rayakan ulang tahun Kak Tati ini. Tapi sudah lewat. Yang belum saya ini. Saya juga Mei sudah lewat juga. Itu kan ada, saya pernah juga ditanya, Ustaz, kok merayakan hari ulang tahun? Itu kan budaya Eropa itu. Iya. Tiup lilin itu bukan budaya, bukan ajaran Islam. Wah, saya bilang ya yang bukan budaya Islam, kita mencoba rekonstruksi membangun kembali atau melakukan perbaikan sisi mana ya? Contoh gini, kita tiup lilin nih, tiup lilin. Kemudian Nabi menganjurkan memulai sesuatu mengucapkan basmalah. Ya. Kan? Mari anak-anak semua ikut Om ya, mau gitu ya.
kita tiup lilin dengan sama-sama membaca basmalah. Itu kan ibadah kan, membaca basmalah. Nah, ini desain adat yang tidak sesuai itu kita mencoba pelan-pelan ya. Jadi tidak memusnahkan. Ya, tidak memusnahkan. Kalau memusnahkan ya bahasanya apa ya? Sebagai bahan cerita untuk cucu kita nggak ada. Perayaan selamat ulang tahun itu perlu. Orang mengatakan itu kan budaya. Terus saya tanya, itu jas yang kamu pakai, itu kan Eropa punya kan? Iya. Nah, Indonesia kan bukan, apalagi Papua. Indonesia batik. Yang saya pakai ini kan batik Papua nih. Iya. Ini menggambarkan cinta Papua. Jadi bukan berarti Kak Tati nggak pakai baju seperti saya nggak cinta Papua. Jadi jangan lihat simbolnya saja ya. Tapi dengan adanya podcast hari ini itu memberikan gambaran edukasi bentuk kecintaan BI ya, Bank Indonesia dengan program ini untuk menyapa sahabat Pinang Papua. Jadi itu ya, bangunan pertama itu akhlak. Ya, akhlak. Jadi akhlak. Kemudian bangunan yang kedua itu pengetahuan. Oh, kalau akhlak saja tanpa didukung dengan pengetahuan nggak bisa. Contohnya gini, ini di depan kita ini laptop nih, Toshiba itu merek itu buatan siapa? Apakah laptop ini harus disyariahkan juga? Karena di sini programnya banyak. Kita baru lihat, itu ada gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Wah. Ya, tinggal kita bagaimana bukan laptopnya yang dihancurkan, Tapi perilaku kita. ya. Kalau ada situs-situs yang tidak sesuai dengan syariah, ya, itu diabaikan, Ya, gak usah dikunjungi. nggak usah kunjungi. Ini tidak, ini buka layar 2. Buka layar 2. Ini programmer juga, ya perlu pengetahuan bagaimana situs-situs ini bisa di delete gitu, terhapus kan. Iya. Itu kan perlu pengetahuan juga. Kami dari Yayasan Patrol Muluk Papua, sahabat Pinang Papua, kami bersyukur adanya BI mengedukasi ini untuk sama-sama kita memahami bahwa kita jangan melihat sebuah simbol. Ya, sebuah simbol, tapi yang penting kita lihat bagaimana penerapan simbol itu. Ya. Apalah arti sebuah simbol tetapi kandungannya itu mematikan. Iya. Tetapi kalau simbol ada tapi di dalamnya itu menyehatkan, menghidupkan banyak orang, pasti simbol itu berkembang. Dan orang sekarang tidak melihat simbol. Tidak melihat simbol. Salah satu contoh di Bank Muamalah kan. Bank Mandiri Syariah. Ya, Bank Mandiri Syariah itu tidak melihat simbol syariah. Dan itu banyak teman-teman kita di Papua menabung di situ, melakukan transaksi di situ. Karena mereka sudah cerdas. Ya, mereka cerdas tidak melihat simbol, tapi melihat bagaimana pelayanan, bagaimana proses utang piutang, tidak membebani, tidak ini sebagainya. Sesuatu ada masalah bisa diatasi. Iya. Tanpa masalah. Itulah bahasa Pegadaian. Ya itu mungkin ya. Iya, Pak. Ya, bangunan singkat ya. Oke. Kemudian, mengapa pertumbuhan ekonomi dibutuhkan yang berbasis pada ekonomi syariah? Iya, ya kembali ya. Kita pertumbuhan ekonomi itu dapat berkembang ketika nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kerasulan itu diterapkan. Seperti apa, Pak? Nah, nilai-nilai ilahiyah itu ajaran-ajaran Tuhan, ajaran Allah itu diterapkan. Ya, diterapkan. Bahwa kita bisa menerapkan bahwa saudara-saudara kita itu makhluk ciptaan Tuhan juga. Jadi dia bagian hidup kita. Dia ada, kita sama-sama maju.
Nah, itu ekonomi, pertumbuhan ekonomi syariah itu bisa berkembang ketika kita mampu membuat membuat usaha dan memberikan contoh kepada orang lain. Memberikan contoh kepada orang lain sehingga usaha ini tumbuh, usaha ini berkembang. Jadi nilai-nilai ilahiyah ini harus diterapkan. Ya, itu yang kembali mukadimah saya tadi, bahwa nilai-nilai ilahiyah ini diterapkan. Ya, salah satunya adalah kejujuran. Ya, kejujuran dalam hal transparansi. Ya, transparansi. Keuangan BI kan alhamdulillah kan sudah terbuka ya. Kita bisa buka web, itu informasi terbuka. Itu transparansi. Jadi masyarakat itu teredukasi. Jadi sahabat Minang Papua, kita tidak merasa dibodohi. Tapi kita diedukasikan. Diberikan informasi. Ini nilai-nilai ilahiyah yang kita harus jalani. Transparan ya. Transparan. Karena itu bentuk bentuk tanggung jawab kita, moral kita. Karena kita mengaku bahwa Allah ini Maha melihat. Nah, kembali tadi ya. CCTV ya. Allah jangan takut pada CCTV. Kalau takut CCTV ya mati lampu. Mati juga. Mati lampu, uang hilang di depan. Nah, barang satu karung hilang. Nah, ini jadi bukan kita takut pada benda, tetapi nilai ilahiyah ini takutlah pada Allah. Jadi ekonomi Islam ini dapat berkembang ketika kita mampu menerapkan ajaran-ajaran Allah. Pada prinsipnya, ajaran-ajaran Tuhan itu mengandung kebaikan. Kalau kita dalam bahasa kita punya maslahat. Ya. Kalau dalam bahasa Asyatibi itu maqasid syariah. Jadi agamanya terlindung, gitu kan? Jiwanya terlindung, hartanya terlindung, generasinya terlindung. Itu pesan ilahiyah, pesan Allah itu, lindungi jiwanya. Iya, jadi ekonomi syariah bisa bertumbuh itu mampu kita membuat lapangan kerja yang berbasis syariah. Lapangan kerja semakin banyak akan menumbuhkan masyarakat menjadi cerdas sehingga dia dapat berusaha di tempat yang lain. Jadi sahabat Minang Papua yang di mana saja saudara-saudara berada, bahwa pertumbuhan ekonomi syariah ini ketika kita mampu berjalan bersama. Kita mengabaikan sendi-sendi yang membuat ada jarak di antara kita. Kalau ini masih ada, yang tidak bisa. Kapanpun dan dimanapun ketika kita hanya mempertahankan egois dalam beragama. Ini bahasa Quraisy saya yang gunakan. Jadi egois dalam beragama. Ya. Sangkin menggebu-gebunya itu kebablasan. Kebablasan dia. Sampai mengatakan bank konvensional itu riba semua. Nah, ini enggak bagus. Banyak juga yang resign ya, yang berhenti ya. Iya. Dari bank konvensional. Iya, bank konvensional. Ya. Saya rasa enggak usah berhenti. Cukup melakukan komunikasi. Iya. Kan sudah ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, itu kan tinggal Unda memberikan penjelasan. Ini kalau berhenti kan banyak juga ya. Iya, ada yang sukses yang diviralkan. Tapi banyak juga yang gagal. Nah, ini kan informasi tidak imbang ya. Nah, informasi tidak imbang. Jadi yang terpenting untuk mengembangkan ekonomi syariah itu sama-sama bergandengan tangan. Ya, jangan kita berkuar-kuar kemudian kita tidak melakukan perbaikan. Iya, bagaimana implementasinya ke masyarakat? Implementasinya. Jangan kita seperti penonton sepak bola. Nih, Ronaldo saja sekelas Ronaldo yang menenda pada waktu lawan apa itu? Gol penalti nggak masuk. Iya. Wow, caci maki. Oh, Ronaldo.
pemain hebat kok tidak gol. Padahal Ronaldo juga manusia. Manusia. Messi juga diprotes. Iya. Padahal kan olahraga itu kan ada usia kan. Ada titik dia akan jenuh. Iya, diprotes. Coba berikan solusi. Telepon Ronaldo. No. Tidak gol itu ke sini, kita kasih minyak gosok kaki. Ya, ini ada minyak gosok dari Papua ini. Ada minyak urut ini, minyak urut. Ya, itu kan memberikan solusi. Nah, inilah dari sisi lain kenapa ekonomi syariah ini tidak berkembang, karena kebanyakan itu memberikan penolakan dan tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi. Dan alhamdulillah keberadaannya yang Fathul Muluk ini banyak memberikan solusi. Kita berdiskusi hasil riset kita menampilkan bagaimana penerapan syariah yang sebenarnya. Salah satu ya teman ya mitra kita ya di Bamu Amal lah. Kita sama-sama diskusi bagaimana meningkatkan pemahaman ke masyarakat tentang riba. Nah, ini kan salah satu yang menghambat karena menjustifikasi masyarakat ini semua penambahan itu riba. Jadi katanya kalau pinjam uang di bank, pinjam uang 100 juta, terus ada penambahan 150, penambah 50 juta, bunganya itu riba. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ketika mendaftar PNS, ya kan, mendaftar PNS, kemudian menyogok, nah, itu gimana? Nah, maksudnya keluar dari kasus ini, yang perlu saya sampaikan adalah kita harus memberikan solusi. Ini kebanyakan kita kompor saja, bukan pemadam. Kita kompor, tinggal bakar terus. Terus siapa yang kasih padam? Nah, kita harus mampu memberikan solusi. Jadi banyak cara ya bagaimana ekonomi syariah ini tumbuh. Ya, itu harus penyamaan persepsi ini kita lakukan ke masyarakat. Ya. Yang karena arahnya satu juga, yaitu supaya kita ini di hari kemudian tidak diminta pertanggungjawaban. Ya. Apa yang telah kau perbuat di bumi? Iya, apa yang kamu buat di dunia? Kok muamalamu, berbisnismu tidak sesuai dengan ajaranku? Nah, ini diminta pertanggungjawaban. Terus yang harta yang kau dapatkan, hanya segelintir orang saja yang nikmati. Nah, jadi ada yang saya dapat penjelasan dari ulama ya, Katati ya. Jadi ekonomi syariah tumbuh ini dan ini yang diterapkan Nabi. Kita minta maaf, umat Islam ini saya yakin hampir semua itu mereka menyimpang uang itu paling banyak itu 1 juta di rumah, ya, atau minimal ya di bawah bantal atau di rekening, ya. Kalau boleh jadi ada yang sampai 100 juta itu di rekening pribadi. Kenapa tidak diberikan kepada orang lain, ya kan? Tidak diberikan. Ini yang banyak yang terjadi. Umpama seseorang yang punya uang 100 juta. Kalau dia nyimpang kan tidak ada manfaatnya. Dia bilang, untuk jaga-jaga Ustaz. Iya, jaga-jaga kan bisa diambil nanti. Iya. Tapi setidaknya Nabi sendiri itu memberikan pembelajaran. Ekonomi syariah ini, ekonomi Islam ini dapat tumbuh ketika yang punya aset ini mampu berbagi. Mampu berbagi, memberikan lapangan kerja. Maka Nabi itu di rumahnya ketika ada dinar itu langsung dia bagikan supaya orang lain menikmati.
persoalan besok dia akan kerja. Ya, persoalan besok dia akan kerja. Jadi salah satu untuk menumbuhkan ekonomi syariah itu mau tidak mau itu memberikan persepsi yang sama kepada umat. Seperti apa ekonomi syariah ini? Baru dibuatlah lapangan kerja, bukan hanya berkotak pada perbankan. Ini kan dalam konteks ekonomi syariah ini masyarakat awam memikir ini perbankan saja. Padahal tidak, semua lini. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, kehidupan sehari. Jual pulsa. Iya. Kan harus jujur. Harus jujur. Itu ekonomi syariah itu. Jual apa gitu, pina, itu ekonomi syariah itu. Yang terpenting adalah itu penyamaan persepsi. Seperti apa sih? Jangan masalah riba saja beda. Iya. Nah, masalah riba pokoknya itu, waduh. Saya pernah teman-teman di kampus juga melakukan riset ya, tentang riba. Ya. Memang riba semua ulama mengatakan haram. Iya, semua ulama mengatakan haram. Tapi riba yang mana? Nah ini kan, ya kan ada riba jahiliyah, riba jahiliyah, ada riba nasiah. Seperti apa tuh Pak? Nah, jadi riba jahiliyah itu bagaimana transaksi yang dilakukan dalam pinjam meminjam di zaman jahiliyah itu ketika nasabah itu tidak mampu membayarnya, maka terbebani, dibebankan lagi 2 kali lipat bunganya, dibebankan bunganya. Nah ini kan memberatkan. Itu yang tadi saya katakan. Iya. Orang yang sudah tertindih, sudah susah, ya, tertindih tangga ditambah gayung lagi. Jadi semakin susah. Iya. Jadi masyarakat kita semakin susah. Coba kita lihat kalau memang ekonomi syariah mau tumbuh dan ada kepercayaan masyarakat, maka Nabi merubah itu. Riba jahiliyah dan seperti itu, Islam dan seperti itu. Kalau susah kita bantu, bila perlu kita bebaskan. Nah itu kan Nabi begitu, ketika ada yang meminjam tidak mampu dibayar, ya ikhlaskan, bebaskan. Itu kan memberikan terapi ya, terapi juga kepada orang. Kok lembaga ini bagus sekali ya, saya tidak mampu bayar, diputihkan. Kan akan dia bercerita kepada teman-temannya, kamu transaksi dengan di sana bagus itu, begini. Akhirnya ekonomi syariah ini tumbuh, berkembang terus di semua lini. Jadi saya mengatakan, ya minta maaf, dalam persepsi masyarakat awam itu ekonomi syariah itu hanya berkotak pada perbankan. Itu saja Yan. Padahal yang terabaikan banyak sekali. Nah di sini sahabat Pinang Papua ya, di sini banyak sekali lini-lini yang terabaikan. Nah, mungkin ini saya kembali ke pulsa data. Oh iya. Ya, ini kan pulsa data kan tarif itu tidak ditetapkan ya. Iya. Oleh Telkom ya. Ada yang jual pulsa 20 pulsa 20, harganya 21. Iya. Ada harga 22. Ada harga 23. Bahkan saya temukan ada ketika malam hari kita beli pulsa data, itu di malam hari lebih mahal. Oh gitu ya? Bukan lebih murah ya? Iya, bukan lebih murah. Itu naik 23, 24. Kan orang berpikir, cari tempat lain toh. Ada juga ini bengkel nih. Bengkel. Saya sempat tanya juga, kebetulan itu motor saya juga sih, banknya Kempes. Terus saya, Pak ini bank saya Kempes. Oh Pak, kami mau ini, kalau malam itu harganya beda. Wow gitu ya. Jangan karena itu kata Tati ya, maaf bensin eceran.
bensin malam eceran. iya, Makin malam makin naik. makin naik. Ini datanya ada, mahasiswa kita melakukan Iya. penelitian. Saya bilang, kok kenapa ya? Kan besok-besok nggak mau beli di situ kan? Iya. Nah, ini tidak syariah. Bagaimana mau tumbuh perekonomian UMKM yang mikro ini, mau tumbuh yang mikro kalau tidak syariah? Harus Jadi, jujur. harus jujur. Jadi gini, sahabat Pinang Papua, ya di semua lini kita terapkan. Makanya itu pentingnya ada penyamaan persepsi tentang transaksi, karena di antara ormas juga, di antara pemahaman para ulama juga itu berbeda. Yang ormas ulama berbeda. Nah, inilah yang kita harus cari titik temu. Para pakar harus mencari titik temu seperti apa. Ini jangan menjadi blunder ya. Kan ini kan menjadi goyang juga perbankan konvensional. Kan semua sudah mau beralih kan. Ya bagus juga. Sebenarnya ya tidak beralih juga, yang penting teknisnya gimana. Iya, implementasinya. Tetap saja BRI, BNI tetap. Tapi di dalamnya sistemnya ya syariah. Gitu. Mungkin itu Kak Tati ya. Baik Pak. Kemudian seberapa besar pengaruh ekonomi syariah di Indonesia dan khususnya di Papua Pak? Iya. Kita lihat kalau kita berbisnis, ya ekonomi kita mau tumbuhkan dalam arti perdagangan, bisnis, itu kita lihat pasar dulu, marketnya. Iya, marketnya ini komunitasnya apa ya? Oh, Muslim semua. Muslim, taruhlah mungkin 95% Muslim. Ya wajar. Iya, kita menggunakan bahasa ekonomi syariah. Tapi kalau di Papua, nah, kemudian kita menggunakan semua produk kita atau semua usaha kita labelkan syariah. Nah, ini kan juga menjadi tantangan kita. Ya. Nanti ada bengkel-bengkel minta maaf mungkin non syariah. Bengkel bahasanya bengkel A, bengkel B. Nah, ini kan membuat jarak ini. Jadi sahabat Pinang Papua ini, kita tidak serta-merta harus mengadopsi dari barat. Maksudnya dari wilayah barat. Ya. Wilayah tengah. Tapi kita khususnya kami kan di Majelis Ulama Papua, Provinsi Papua ini itu kan juga mengkaji seperti itu. Ya, jadi jangan kita serta-merta mengadopsi, ya, kemudian kita mau terapkan. Kita lihat dulu kulturnya seperti apa. Kita melakukan komunikasi, lagi-lagi melakukan riset. Ini hampir terabaikan. Ini celah kita ini. Celah kita hampir terabaikan. Kita tidak melakukan by riset. Ini. Jadi jarang ya kita melakukan by riset bagaimana ketika kita terapkan ekonomi syariah. Ini dampaknya seperti apa nanti? Ini gejolak sosialnya gimana? Ya, kalau di Papua ini gimana ini? Nah, ini yang perlu kita dalami. Dan kita bisa merangkul. Ya. Islam itu terbuka. Ya, terbuka. Jangan sampai justru orang Islam itu mengaburkan dan tidak memberikan solusi. Jadi bagaimana kita di Papua ini ekonomi syariah ini bisa kita terapkan? Ya, kita melakukan berbagai pendekatan kultur. Ya, pendekatan kultur. Baik kepada penjual pinang, ya kan? Saudara-saudara kita penjual pinang, penjual ikan, penjual sayur, penjual wisata pemancingan, wisata bahari. Itu kita harus memberikan pemahaman kepada mereka. Nah,
Maka tugas kita ini, ya, Mbak, tugas kita adalah mampukah kita mengundang saudara-saudara kita, para entrepreneur, untuk membahas bersama. Ya, ini kan wisata-wisata lagi berjamur nih, Iya. di pinggir pantai nih. Mm-mm. Ya, Pantai Amadi, Pantai Hall. Iya. Itu kita lihat itu, taruhlah Papua ini sudah kayak Jakarta ya, 24 jam. Bukan Bali. Jakarta ini, oke, Bali lah. Kan pantai kan. Iya, pantai ini. Bali itu kan sudah ada destinasi kayak Bali Iya. juga. Lagi buka ada wisata baru lagi nih. Mm-mm. Nah, itu kan sudah mulai banyak bilang, ini begini, ini begini. Nah, ini juga menjadi tantangan. Mm-mm. Jangan sampai wisata yang kita buat kemudian kita seenaknya menaikkan harga tarif Mm-mm. menu. Iya. Ini Pak Ustadz itu kan mau saya. Mm-mm. Karena kan kalau nggak ada saingannya dia suka-suka dia harga Iya. gitu kan. mau saya. Padahal ada pesan Nabi nih. Sahabat Pinang Papua ya. Ada pesan Nabi ya. Kalau engkau menjual kepada saudaramu dan bagimu dalam posisi engkau membeli tidak mampu, apakah engkau harus menjual dengan harga seperti itu? Mm-mm. Jadi yang menjadi ukuran kita. Iya. Kalau saya jual mestinya satu porsi taruhlah 30.000 satu porsi nih. Masa iya kita harus jual 100? Mm-mm. Kalau posisi saya bagaimana ini? Waduh, kayaknya berat ini. Mm-mm. Nah, jadi ada merasa iba juga, merasa terpanggil kejiwaan kita pada saudara kita. Mm-mm. Jadi jangan serta merta pokoknya hari ini kita untung besar, yang lain tidak ada saingan. Anda boleh. Itu pasti kalau ketika ada usaha yang mirip itu ditinggalkan. Iya. Nah, itu pasti tidak akan hidup, tidak akan bertahan lama. Mm-mm. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi syariah ini semua lini yang saya lihat, Kak siapa lagi? Katati, Pak. Katati ya, maaf Katati ya. Katati ya. Jadi semua lini, bukan hanya perbankan, semuanya. Mm-mm. Nah, semuanya itu memang harus memberikan edukasi lagi, Edukasi ya. terutama umat muslim sendiri. Mm-mm. Apalagi di kota Jayapura kan, mayoritas muslim kan. Mm-mm. Ya kalau di pedalaman ya non muslim. Ya, tapi kita tidak melihat dari sisi itu. Kalau ekonomi itu tidak melihat golongan, tidak melihat ras, suku, budaya, tidak. Karena Nabi itu ketika berbisnis itu semuanya itu dia rangkul, semuanya. Jadi muamalah itu tidak melihat agama. Ya, masa membeli ikan tanya agama, kok agama apa? Tidak. Tapi gimana perilaku kita Iya. ya, Pak ya? Kok partai apa? Jadi tidak seperti itu. Jadi muamalah itu terbuka. Jadi Nabi itu berbisnis sangat terbuka sekali. Jadi yang kita harus lakukan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Papua itu kita suburkan kajian-kajian ekonomi syariah. Khususnya ketika khutbah Jumat. Ini kan hampir tidak pernah disinggung nih. Saya perhatikan, kayaknya nanti ekonomi syariah itu pada Ramadan saja. Iya, pada Ramadan itu mulai disinggung bagaimana zakat, bagaimana ini pendapatan ini sebagainya, hasil pendapatan kita gimana. Itu mulai ekonomi syariahnya mulai berjalan. Tapi setelah itu hilang. Nah, ini ekonomi syariah. Bagaimana para dai-dai ini, yes, khususnya sahabat Pinang Papua, ini bagaimana para dai-dai ini di mimbar-mimbar ini mampu menyuarakan. Iya. Di seminar-seminar ini kita harus menyuarakan. Karena ekonomi syariah itu tidak menzolimi. Tidak menzolimi. Memberikan keuntungan yang banyak. Tinggal memberikan pemahaman. Ya, tinggal memberi. Kalaupun kita tidak sepakat ya, dalam arti yang tidak sepakat,
syariahnya dihapus nggak apa-apa. Mungkin kita bilang ekonomi Papua boleh lah. Iya. Mungkin implementasi perilaku kejujuran. ya kejujuran, implementasinya gimana. Nah ini ya. Oke Pak Amirullah, sebelum kita menutup podcast kita, apa nih pesan dan kesan kepada teman-teman Sobat Pinang Papua? ya baik Sobat Pinang Papua, mari kita bergandengan tangan. Hilangkan bahasa-bahasa simbol yang nantinya akan memberikan gesekan. Kalaupun bahasa simbol kita mampu mengedukasikan, memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu bukan hanya di perbankan, tapi di usaha-usaha entrepreneur kalangan mikro, baik itu penjual pinang, penjual sirih, ikan, sayur mayur. Nah ini kita harus memberikan edukasi. Jadi kita jangan alergi ya, kata ya, alergi tentang adanya simbol. Kita bersama ya, karena sesuatu yang baik pasti semua akan menerima. Apapun simbol itu, kalau dia memberikan kesan yang baik, memberikan dampak yang baik, pasti orang akan terima. Salah satu pesan adalah menumbuhkan ekonomi syariah di Papua. Dan sahabat Pinang di Papua, mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua aktivitas kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Karena kita hari ini Papua akan maju, khususnya kota Jayapura akan berkembang ketika entrepreneur yang berbasis syariah yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan, mengarah kepada keteladanan, mengarah kepada saling tolong-menolong, insya Allah itu akan mendatangkan kemajuan yang besar. Dan saya yakin dengan tumbuhnya perekonomian yang berbasis mengarah pada syariah, Papua akan semakin berkembang dan semakin jaya. Mungkin begitu Kak Tati ya. Mudah-mudahan sahabat Pinang kita bisa bersua kembali dan bisa memberikan masukan-masukan kepada kami ya. Hari ini berdua, kritikan-kritikan yang bisa membangun, dan kita akan memperbaiki lagi untuk sama-sama niat kita untuk memajukan Papua. Oke, Sobat Pinang Papua, semoga penjelasan dari Pak Amirullah menambah wawasan Sobat Pinang Rupiah terkait ekonomi syariah. Demikian, berakhir sudah podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Dr. Amirullah MAG. Untuk Sobat Pinang Papua, nantikan episode podcast selanjutnya. Tentunya dengan tema yang menarik, dan jangan lupa follow semua media sosial BI Papua. Saya Hartati Nenggolan, izin pamit. Bye-bye.